Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 52. Di awal video ini, di saat Yumyong dan Moon-chan terperangkap dalam teknik Heart Damaged Ceiling Grand yang berbentuk penjara manik. Anehnya, Kinga tak ikut terperangkap bersama Yumyong, di mana ia bisa dengan mudah keluar dari penjara maniknya sembari menggerutu. Jikalau ketua kultus Demon itu berjuang mati-matian seperti ini sampai napas terakhirnya, tetapi Kinga sungguh tak mengerti kenapa penjara manik ini tak berefek kepadanya, dan mungkinkah teknik ini hanya berefek pada manusia saja. Meski begitu, ia juga tak menyangka jika pria sekuat Yumyong bisa terkena efeknya. Tentu saja, Kinga pun tak bisa tinggal diam dalam kondisi tersebut, di mana ia langsung berusaha menyadarkan Yumyong dengan teriakannya. Apa yang akan terjadi jika pemimpin aliansi Rai Host terperangkap di sana? Namun, di saat Kinga terus meneriakinya, tiba-tiba saja ia menyadari sesuatu, di mana jika Yumyong tak bangun lagi, maka ia pun bisa bebas darinya. Bahkan mungkin ia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang kalau ia kabur sekarang. Akan tetapi, jikalau Kinga melakukan hal itu, ia penasaran apa yang akan terjadi pada Yumyong. Pada akhirnya, meskipun sempat bimbang sebentar, Kinga pun memutuskan membuang jauh-jauh pikiran kaburnya itu, di mana ia beralasan jika ia melakukan ini bukan karena ia menyukai Yumyong atau semacamnya, tetapi ia melakukan ini untuk berjaga-jaga jika nantinya ada seseorang yang mengekstrak spirit connection dari Yumyong. Dengan alasan seperti itu yang terdengar agak sundere, Kinga yang menggunakan tubuh naganya pun memegang penjara manik milik Yumyong, di mana meski ia tak tahu apa yang Yumyong lakukan di sana, tetapi Yumyong harus bangun sebelum ia mencapai jatan tengah. Tentu saja, Kinga memegang penjara manik Yumyong bukanlah tanpa alasan, karena sebenarnya ada beberapa perubahan setelah kultivasi naga ini terbentuk dalam tubuhnya. Meskipun Kinga sendiri tak bisa menjelaskannya, tetapi ia mengerti secara alami jika dalam tubuhnya ini ada ruang yang tak bisa diukur. Oleh sebab itu, Kinga berencana membawa penjara manik milik Yumyong dalam tubuhnya. Akan tetapi, setelah menelan penjara manik milik Yumyong, Kinga yang sempat melihat penjara manik milik Moon-chan sempat merasa kebimbangan. Haruskah ia membawa Moon-chan juga? Namun, jika ia ceroboh membawa seorang yang bahkan gagal dihabisi Yumyong, dan Moon-chan berakhir bebas di dataran tengah, itu pasti akan menjadi kekacauan yang tak bisa dibayangkan. Oleh karena itu, Kinga pun memutuskan jika Moon-chan bukanlah urusannya saat ini, dan ia yakin Yumyong juga akan mengerti nantinya. Dengan begitu, tanpa melakukan apapun pada penjara manik milik Moon-chan, Kinga pun melesat pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Sichuan. Sementara itu, di bangsal medis keluarga Tang Sichuan, para tabib di sana nampak begitu sibuk mengobati orang-orang yang terluka dari kejaran kultus Demonic. Bahkan, di saat Hyun sebut terima kasih pada para tabib di sana karena telah mengobati lukanya, para tabibnya mengatakan jika itu bukanlah apa-apa, karena para tabib tersebut hanyalah melakukan tugasnya saja. Sikap mereka yang seperti itu pun membuat Yunso teringat pada saat kelompoknya tiba di wilayah keluarga Tang, di mana sebelum kembali ke aliansi, ia berhenti di keluarga Tang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dan untungnya, kepala keluarga Tang, Nyonya Jihye dengan baik hati memberikan pengobatan pada kelompoknya. Meskipun Nyonya Jihye sempat tak bisa menyembunyikan ekspresi kagetnya ketika mendengar kabar bahwa pemimpin aliansi alias Yumyong langsung pergi menuju markas kultus Demonic, karena tak peduli sekuat apa pemimpin aliansi, bagi orang tua sepertinya, Yumyong tetaplah seorang anaknya, yang membuat Hyunso hanya bisa mendoakan keselamatannya. Di saat yang sama, di aula Poison tempat kepala keluarga Tang bekerja, Nyonya Jihye sama sekali tak bisa menepis perasaan cemasnya setelah mendengar kabar tentang Yumyong, di mana pikirannya begitu berkecamuk. Apakah Yumyong terlambat pubertasnya? Karena dari pandangannya, Yumyong melakukan hal yang semakin ceroboh. Tentunya, Nyonya Jihye ingin mendukung usaha anaknya itu,
Tetapi ia merasa Yumyong semakin berjalan menjauh yang seharusnya dimikirkan orang-orang yang khawatir padanya. Namun saat Nyaji yang memikirkan hal itu, penjaganya di luar memberitahunya jika ada seorang tamu yang ingin datang berkunjung kepadanya. Dan untungnya kedatangan tamu tersebut berhasil mengalihkan perasaan cemasnya, karena tamu tersebut adalah Tang Miso, saudari perempuan Mirio yang begitu menawan. Dimana setelah Nyonya Jie mengizinkannya untuk masuk, Miso pun langsung memperkenalkan dirinya dan memberitahu Nyonya Jie jika ia punya hubungan dengan Yumyong. Tentu saja apa yang diberitahu oleh Miso membuat Nyonya Jie terkejut. Apakah benar Miso punya hubungan dengan putranya? Sehingga dengan wajah seriusnya Miso menjelaskan jika apa yang dikatakannya itu benar adanya, sebab Yumyong menyelamatkannya saat ia menunggu kematian karena medianya terblokir. Sejak saat itu Miso ingin membalas kebaikannya, tetapi ia tak pernah punya kesempatan. Namun hari ini saat ia mengunjungi bangsal medis karena suatu tugas, ia dengar dari pasien bahwa tuan muda Yumyong sedang melawan kutus demonik sendirian. Dalam situasi ini ia tak ingin diam saja karena tubuhnya yang lemah. Jadi jika ada sesuatu yang bisa ia lakukan, ia akan dengan senang hati melakukannya. Mendengar semua penjelasannya, alih-alih menjawabnya dengan topik yang sama, Nyonya Jie malah menanyakan sesuatu yang mengganjal pikirannya, yaitu apakah Miso mau memanggilnya ibu. Tentu saja apa yang ditanyakannya membuat Miso terkejut sekaligus tersipu malu, hingga Nyonya Jie yang merasa lucu dengan reaksinya pun mengatakan jika ia hanya bercanda, karena Yumyong seharusnya memperkenalkan gadis cantik sepertinya padanya lebih dahulu. Tak dapat disangka lagi, apa yang dikatakan Nyonya Jie semakin membuat Miso salah tingkah. Meskipun begitu, Nyonya Jie yang menikmati reaksinya pun tak menyangka jika Yumyong membuat hubungan dengan gadis cantik sepertinya tanpa sepengetahuannya. Akan tetapi, jika Yumyong ingin membangun sebuah keluarga, mungkin saja Yumyong akan lebih sadar atas tanggung jawabnya. Kemudian, setelah puas menikmati reaksinya, Nyonya Jie yang melihat sesuatu pun mengatakan jika Miso terluka karena medianya yang terblokir, Miso pastilah keturunan dari Ice Palace yang memiliki aliansi pernikahan dengan keluarga Tang di masa lalu. Oleh karena itu, Nyonya Jie yang penasaran pun bertanya, apakah meridiannya yang terblokir itu ada di tingkat Triple Jin atau Queen Level Jin? Sehingga Miso agak terkejut karena Nyonya Jie mengubah topiknya pun tiba-tiba memberitahunya jika meridiannya yang terblokir itu pasti ada di tingkat Nine Jin. Tentu saja, apa yang dikatakan Miso membuat Nyonya Jie terperanjat, karena bahkan dalam Ice Palace, talenta dengan Seven Jin hanya muncul sekali selama beberapa ratus tahun. Tetapi gadis cantik di depannya ini yang bukan keturunan langsung malah punya tubuh di tingkat Nine Jin. Terlebih jika meridian yang terblokir itu telah sembuh, Nyonya Jie penasaran akan sekuat apa jadinya jika Miso mempelajari seni bela diri. Dengan begitu, karena Miso bilang ia ingin membantu keluarga Tang, Nyonya Jie pun punya ide bagus untuknya, yaitu bagaimana jika Miso mempelajari suatu seni bela diri. Seketika itu juga, Miso pun terbengong di tempatnya, karena bukankah sudah terlambat baginya untuk mempelajari seni bela diri itu. Akan tetapi, Nyonya Jie dengan santainya malah mengatakan jika Miso mempelajarinya, maka Miso bisa mendapat impresi yang bagus di mata Yumyong. Terlebih sebagai seorang ibu, ia khawatir pada Yumyong, tetapi ia tak bisa menetap di sana selamanya. Dan saat Yumyong menjadi kepala keluarga, Yumyong pasti membutuhkan lebih banyak orang di sisinya, orang yang bisa melindungi dan merepresentasikan keluarga dimanapun dia melangkah seperti hari ini. Bahkan jika Miso mau melakukannya, maka Nyonya Jie sendiri yang akan mengajarnya sendiri secara pribadi. Tentu saja tanpa pikir panjang, Miso pun segera menunduk menerima tawarannya, karena itu merupakan suatu kehormatan baginya. Akan tetapi, di saat Nyonya Jie berniat untuk tidak membiarkan calon mantunya pergi begitu saja dengan bertanya apakah besok ia bisa mulai pengajarannya, tiba-tiba saja penjaganya di luar tergesa-gesa memasuki ruangannya, karena ada hal penting yang harus Nyonya Jie ketahui, yaitu Hipan 9 Demon Lord telah menyerang Shaolin, dan hasilnya Shaolin pun luluh lantah. Di saat yang sama
bersama di bangsal medis keluarga Tang. Para tabib di sana nampak begitu terkejut ketika melihat Master Jaun yang bisa minum teh tanpa lengannya. Karena meski mereka hanya mendengar ruburnya saja, mereka tak menyangka jika teknik point grabs bisa sehebat itu. Tentu saja, Master Jaun sendiri juga menyadari jika sepertinya ia telah terlalu banyak menarik perhatian. Akan tetapi, karena ia tak merasa terganggu, Master Jaun pun membiarkannya dan malah bertanya pada Ijon, bagaimanakah kondisi Master Gokwan dan Master Taeho saat ini. Ijon yang membawa cemilan padanya pun tersenyum menenangkannya, itu jangan khawatir, karena luka meridian mereka telah disembuhkan. Jadi, mereka pun akan segera sadar. Mendengar hal itu, Master Jaun pun merasa bersyukur dan meminta tolong pada Ijon untuk merawatnya sampai sembuh. Lalu, sembari menikmati cemilannya, Master Jaun pun mulai memikirkan kondisi aliannya saat ini, di mana istirahatnya sungguhlah damai, sampai cukup untuk melupakan tentang peperangan dengan pasukan Demonik untuk sementara waktu. Hal ini bisa terjadi karena ini adalah wilayah Sichuan, tempat markas besar aliansi Legus berada, salah satu tempat yang belum bisa ditembus pasukan Demonik, yang buatnya berharap agar kedua master yang berbaring di sana bisa segera sadar secepat mungkin, karena sangat meresahkan berada di tempat yang nyaman sementara perang sedang berkecamuk. Saat Master Jaun memikirkan hal itu, Ijon yang penasaran bertanya padanya, apakah Master Jaun tahu kapan Yumio akan kembali. Seketika itu juga, Master Jaun pun tertawa karena merasa jika Ijon begitu dekat dengan pemimpin aliansinya, yang membuat Ijon sendiri tertipu malu karena ia tak bisa menyangkalnya yang pernah satu kelompok saat komposisi Tuan Muda. Namun, saat Master Jaun menyemangatinya agar jangan terlalu rendah hati karena hubungan pertemanannya itu bisa diartikan sebagai teman rekan sehidup semati, tiba-tiba saja Nya Jihye datang menghampirinya bersama dengan Miso dengan wajah seriusnya, sehingga bersama dengan Ijon yang terkejut langsung berikan hormatnya. Master Jaun yang merasa aneh dengan raut wajahnya pun bertanya jikalau kabar penting baru dari Sehenan telah tiba. Setelah menghela napasnya sebentar, Nya Jihye pun mengatakan jika kabar penting baru tiba dari Henan, tetapi ia ingin Master Jaun tetap tenang saat ia menjelaskannya, karena Shaolin telah dimusnahkan oleh Hipan 9 Demon Lord bersama dengan sekte-sekte sekitarnya. Mendengar hal itu, seketika itu juga Master Jaun pun terbelalak, tak bisa menahan emosinya sampai menumpahkan cangkir tehnya sendiri. Bahkan saking tak percaya dengan apa yang didengarnya, Master Jaun mengatakan jika candaannya terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin Shaolin yang kokoh berdiri selama ribuan tahun dimusnahkan dalam beberapa hari? Terlebih, Shaolin adalah tempat lahir dari Zen Buddhis yang didukung oleh istana kekaisaran. Oleh karena itu, Master Jaun meminta penjelasan lebih detail dari awal sampai akhir, karena jika kabarnya itu hanyalah rumor belaka, ia tak akan membiarkan penghinaan seperti ini berlalu begitu saja. Tentu saja, sikap yang seperti itu yang bangkit mengeluarkan auranya mengejutkan semua orang di sana. Akan tetapi, Nya Jihye sama sekali tak bergeming di tempatnya dan dengan tegas melanjutkan, jika Hipan 9 Demon Lord mendapatkan perjanjian tidak ada campur tangan dari keluarga Peng Hebei dan istana kekaisaran, yang dengan kata lain, militer tak boleh mencampuri urusannya, dan kemudian kelompoknya pun langsung menuju Shaolin. Seketika itu juga, Master Jaun menjatuh ambruk di tempatnya karena tak percaya jika Shaolin telah ditinggalkan oleh istana kekaisaran. Namun, meski penderitaannya pastilah begitu dalam, tetapi tak hanya itu saja penderitaannya. Videonya pun diakhiri dengan, karena keluarga Hwa, sebuah pasukan demonik dari Sangki, telah melakukan pergerakan. Mereka sekarang bergerak menuju Hwasan dan Zhongnan. Dengan kata lain, perang skala penuh dengan pasukan demonik telah dimulai di daratan tengah.